Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak kelas 2, untuk kegiatan belajar hari ini kita akan belajar dan membahas penilaian tengah semester Gasal mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan tahun pelajaran 2021-2022. Ya, jadi untuk soal penilaian tengah semester Gasal ini dibuat dari kelompok kerja guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan Kapanewon Tempel. Ya, ini PTS ini telah kalian kerjakan kemarin tanggal 16 September tahun 2021. Ya, oke. Selanjutnya kita akan bahas bersama-sama supaya anak-anak semua mengetahui dan memahami soal yang telah kalian kerjakan, dan kedepannya bisa mengerjakan sendiri soal-soal seperti ini mata pelajaran PJOK dengan baik. Ya, oke. Jadi untuk kelas 2 PJOK kelas 2 ini ada 10 soal pilihan ganda, 10 soal menjodohkan, dan 5 isian singkat. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan soal PTS ini dari nomor 1, KD.3.1 gerak dasar lokomotor, variasi gerak dasar lokomotor. Ya, kita mulai ya. Nomor 1, gerak berpindah tempat dengan melangkah ke samping disebut. Nah, jadi ini kuncinya melangkah ke samping. Berarti berjalan ke depan, belakang, atau samping. Ya, tepat sekali. Berjalan ke samping ya. Nah, jadi kalau berjalan ke depan itu langkahnya dilangkahkan ke depan, kalau belakang ya belakang. Tapi kalau ke samping berjalan ke samping. Ya, oke. Selanjutnya nomor 2, Kesha dan Adi melakukan gerakan. Nah, ini dari gambar ini gerakan apa ini? Ya, gerakan jalan ya. Perbedaan jalan dan lari itu, kalau jalan tidak ada fase di mana kedua kaki melayang di udara atau salah satu kaki harus menapak ke tanah, menginjak tanah. Nah, pada gambar ini kedua kaki menginjak tanah ya, tidak terangkat. Ini berarti berjalan, karena berjalannya berpasangan, berdua, itu berjalan berurutan. Jadi jawabannya berjalan berpasangan dengan rapi. Berpasangan depan belakang kalau seperti ini. Ada juga yang berpasangan samping. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Tujuan dari pemanasan adalah, sebelum kalian melakukan olahraga, maka harus pemanasan dulu ya. Tujuannya untuk apa? Menghindari cedera, pelengkap, atau bergaya. Ya, yang tepat adalah untuk menghindari cedera ya, bukan hanya untuk pelengkap, apalagi untuk bergaya. Ya, jadi selain untuk menghindari cedera otot, pemanasan juga untuk berfungsi untuk melancarkan peredaran darah, kemudian untuk menaikkan suhu, kemudian juga untuk menyiapkan anggota tubuh sebelum kita berolahraga. Nah, dan juga tentunya menghindarkan kita dari cedera, maka itu penting. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 4. Nah, ini ada gambar ya. Ini gambar seorang anak yang melakukan gerakan melompat. Nah, ini prosesnya 1, 2, 3, 4. Dari menolakkan kaki, melayang, kemudian mendarat. Nah, melompat adalah gerakan mendorong tubuh dengan menolakkan titik-titik ke tanah. Yang ditolakkan apa? Oke, benar sekali, kaki ya. Jadi melompat menolakkan kaki. Kalau melompat yang ditolakkan 1 kaki. Kalau meloncat 2 kaki. Kita lanjut. Berikut ini macam-macam lari kecuali. Ingat ya, kecuali. Lari buru-buru, lari panjang, atau lari pendek. Nah, yang kecuali berarti lari buru-buru ya.
karena kita sudah belajar bersama-sama dan praktekkan bersama-sama lari dengan langkah panjang, lari dengan langkah pendek. Tapi kalau lari terburu-buru itu hanya istilah ya. Kalian jangan sampai terburu-buru kalau melakukan sesuatu. Oke, selanjutnya nomor 6 sampai 10. Ini materinya variasi gerak dasar non-lokomotor. Kalau non-lokomotor itu yang tidak berpindah tempat. Nah, nomor 6. Ini ada gambar seorang anak. Ini gerakan pertama, berdiri, langsung gerakan kedua. Ini ada tanda panah memutar ya. Ya, oke. Jadi anak tersebut melakukan gerakan meliuk, mendorong dan menarik atau memutar. Ya, oke, memutar tubuh ya, karena gerakan atau gambarnya arah panah itu memutar. Kalau meliuk itu badannya berarti meliuk, bisa ke samping, ke depan atau ke belakang. Kalau mendorong dan menarik itu biasanya berpasangan atau mendorong dan menarik benda. Kita lanjut ke nomor 7. Gerak yang dilakukan Tony adalah, nah Tony ini jadi anak yang melakukan gerak ini ya. Nomor 7 ini sedang melakukan gerak berlari, menekuk atau melompat. Kalau seperti ini berarti dari gerak berdiri terus jongkok, berarti gerakan menekuk ya. Lebih tepatnya menekuk lutut. Nah, nomor 8. Berikut ini merupakan sikap awal meliukkan badan adalah, kalau kalian akan meliuk, nah berarti pertama yang kalian lakukan apa? Duduk, jongkok, atau berdiri? Ya, jawaban yang tepat adalah berdiri. Nah, posisi pertama berdiri, kemudian liukkan badan bisa ke samping kanan, samping kiri, ke depan, atau ke belakang. Nomor 9. Anak pada gambar di atas, nah pada gambar ini ya, sedang melakukan, nah ini gerak apa ini? Nah, berpasangan dengan bola. A. Mendorong tanpa berpindah tempat. B. Menarik dengan berpindah tempat. C. Gerak mendorong hingga jatuh. Nah, kalau gambar di sini, ini mendorong ya, berarti kalau menarik, kalau ada bolanya bisa lepas. Kalau menarik itu tanpa bola. Jadi gerakan mendorong, antara mendorong pindah tempat sampai atau mendorong hingga jatuh. Oke, jadi gerakan pada gambar di sini berarti kuat-kuatan ya, supaya otot tangan dan kaki menjadi kuat. Jadi ini tidak berpindah tempat. Jadi jawabannya A. Ya, kalau mendorong hingga jatuh itu ada gambarnya anak jatuh, mungkin itu bisa jadi mendorong hingga jatuh. Tapi kalau di sini kita lanjut ke menjodohkan ya. Jadi ada 10 nomor ini untuk menjodohkan. Nah, bisa jadi nanti jawabannya itu berada di antara huruf A sampai C. Nah, tidak menutup kemungkinan kalau nanti untuk 3.1 jawabannya berada di halaman selanjutnya ya. Kita pilih jawaban jodoh sesuai dengan gambar yang tepat. Ya, yang nomor 11. Berjalan seperti bebek atau bebek berjalan. Oke, dari gambar ini mana yang seperti bebek berjalan? A, B, C, D, E, F, G, H, I, atau J. Ya, kalau di sini ada ya. Nah, jadi jawaban D ini seperti bebek berjalan. Nah, jadi berjalan menirukan binatang, menirukan bebek. Oke, nomor 12. Jalan ke depan. Jalan ke depan berarti kakinya dilangkahkan ke depan ya.
Berarti yang arahnya menuju ke depan yang mana? Yang berjalan. Ya, berarti jawaban A ya. Nah, ini dua orang anak sedang berjalan ke depan. Oke, selanjutnya lari berpasangan. Oke, dari pilihan jawaban ini mana yang lari berpasangan? Ya, ini yang tepat jawaban E ini ya. Karena ada fase di mana kaki melayang, itu berarti berlari, dan kedua anak ini bergandengan tangan atau berpasangan. Jadi lari berpasangan dengan gambar E. Kita lanjut ke nomor 14. Nomor 14, lari melewati rintangan. Oke, kalau di sini ada tidak gambarnya yang berlari melewati rintangan? Kalau tidak ada, kita coba cari di gambar F sampai G. Ya, ini ya yang jawaban B. Kalau rintangannya di sini adalah kayu. Kayu ini ya, jadi berlari melewati kayu yang ada di depannya. Berlari melewati rintangan. Jadi jawabannya B. Kita lanjut ke gambar nomor 15. Berjalan ke samping. Nah, pada pilihan ini ada tidak yang gambarnya berjalan ke samping? Nah, kalau tidak ada, kita coba cari di halaman selanjutnya ya. Antara jawaban F, G, H, I, atau J. Nah, di sini ada ya, berjalan ke samping, yaitu jawaban yang F. Nah, ini dua orang anak sedang berjalan ke samping, tepatnya samping kiri. Jadi kita jodohkan ke F. Nah, jadi kita bisa tulis dengan jawaban F. Ya. Ya, oke, karena jalan ke samping jawabannya F ini ya, jadi ya ini sepertinya pennya kalau di halaman selanjutnya belum bisa. Oke, kita lanjut aja. Nomor 16, bermain simpai. Bermain simpai atau hula hoop itu yang terbuat dari rotan berbentuk lingkaran. Nah, dari F, G, H, I, J ini di mana yang bermain simpai? Ya, ini ya yang jawaban G. Nomor 17, lempar sasaran. Jadi melempar benda ke sasaran ya. F, G, H, I, J. Kalau tidak ada gambarnya, coba kita lihat di halaman sebelumnya. Oh, ternyata jawaban C ini ya, yang melempar benda ke arah sasaran. Ya, ini tepatnya melempar apa ini namanya? Lingkaran estafet ya, berbentuk lingkaran ke tongkat kecil ya. Jadi dimakan supaya lingkaran itu tersebut masuk ke dalam tongkat kecil itu. Nah, jadi jawaban C ya.
Jawaban C. Oke, itu kita lanjut ke nomor 18. Gerak menekuk badan. Ya, yang mana gerak menekuk badan? F, G, H, I, atau J? Ya, oke. Yang menekuk badan ini gambar yang I ya. Ini ada 3 macam. Menekuk siku, menekuk lutut, dan menekuk punggung. Ya, jadi jawabannya I. Judulnya ke jawaban I. Terus nomor 19, bermain bola. Nah, yang memakai bola mana? Gambar yang mana? F, G, H, I, atau J? Ya, oke, kita jodohkan ke jawaban J ini ya. Seorang anak yang bermain bola, tepatnya menendang bola ya ini. Ya, selanjutnya nomor 20, tarik menarik. Ya, gambar yang mana yang menunjukkan tarik menarik? Nah, oke, yang benar H ya. Nah, ini jadi 4 orang anak melakukan permainan tarik menarik. Oke, untuk menjodohkan sudah selesai, kita lanjut ke jawaban singkat ya. Jawaban singkat ada 5 soal. Ya, kita mulai bahas satu persatu. Nomor 21. Contoh gerak lokomotor adalah gerak lokomotor, berarti gerak berpindah tempat. Berarti apa saja gerak berpindah tempat itu? Ya, oke, kita bisa sebutkan berjalan bisa ke depan, ke belakang, ataupun ke samping ya, bebas. Berlari terus juga ada menolakkan kaki, yaitu melompat dan meloncat. Ya, kalian bisa meneruskan salah satu ya, karena ini perintahnya cuma disuruh untuk menyebutkan contoh gerak lokomotor. Oke, tapi kalau menyebutkan banyak itu lebih bagus. Nah, sekarang nomor 22. Contoh gerak non-lokomotor. Berarti yang non-lokomotor tidak berpindah tempat. Gerak apa saja? Ya, bisa menekuk bisa menekuk siku, menekuk lutut, menekuk punggung, dan lain-lain. Terus ada juga meliukkan badan ke samping, ke depan, ke belakang. Kemudian ada juga gerak mendorong berpasangan ataupun mendorong benda ya. Kemudian ada juga gerak menarik. Ya, gerak tarik menarik seperti yang dulu pernah kalian praktekkan ya. Kita berjalan dan berlari menggunakan apa? Kalau berjalan, anggota tubuh yang digunakan untuk berjalan dan berlari. Ya, oke, kalian udah tahu semua ya. Kaki. Nomor 24. Lari bisa dilakukan sendiri dan bisa sendiri dan
berpasangan atau berkelompok ya. Kalian juga pernah mempraktekkan. Berpasangan atau berkelompok. Ya, oke. Nomor 25. Menendang kita lakukan dalam permainan. Permainan apa yang menggunakan teknik menendang? Ya, oke, sepak bola ya. Kalau permainan sepak bola, tapi kalau olahraga bisa juga bela diri karena ada teknik menendang. Permainan sepak bola. Yang tarik menarik tadi ya. Ya, oke, dari pembahasan ini saya rasa cukup. Semoga ilmunya bermanfaat dan menambah pemahaman kita dalam belajar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Ya, oke. Sekian dari saya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.